Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi, pernahkah kita bertanya kenapa di zaman sekarang penanaman akhlak dan karakter pada anak semakin dibutuhkan? Ternyata di tengah derasnya arus teknologi dan gaya hidup instan, anak-anak kita memerlukan fondasi yang kuat agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Lalu kegiatan apa ya yang bisa memfasilitasi tumbuhnya karakter dalam diri mereka? Nah, di podcast Ruang Diskusi hari ini, kita akan mencari jawabannya tentunya bersama teman diskusi yang hebat yang akan membersamai kita. Langsung saja, bersama saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Oke, teman diskusi, alhamdulillah kita sudah kedatangan teman-teman diskusi yang hebat di sini. Ada Ustadz Murdalin, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Lalu ada warahmatullahi wabarakatuh. Satria, ada Paris, dan juga Hasna. Nah, tadi di awal Bunda Lulu sudah bilang bahwa apa ya kira-kira kegiatan yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk menumbuhkan karakternya. Dan inilah jawabannya. Kita sama-sama akan berdiskusi tentang program Al-Auza Menyantri yang ada di SIT Al-Auza. Langsung saja kita kenalan dulu nih sebelumnya sama teman diskusi. Pertama ada Ustadz Murdalin. Silakan Ustadz, boleh memperkenalkan diri. Ustadz dari unit mana, terus udah berapa lama bergabung di Al-Auza? Silakan Ustadz. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ustadz Murdalin, bisa juga dipanggil Ustadz Dalin. Saya dari unit Quran dan kami mengajar di SD khususnya untuk guru Quran gitu, Bunda. Oke, Ustadz mengajar dari kelas berapa aja, Us? Kalau saya dari kelas 2 dan sampai kelas 6 gitu. Oke, berarti memang karena Ustadz tim guru Quran, apakah background pendidikannya juga mengarah ke Quran? Ya, alhamdulillah ini Oh, kami dari Masya Allah. alumni salah satu universitas yang backgroundnya ke Al-Quranan gitu. Oke, iya. Di kampus mana Us waktu kuliah? Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. PTIQ ya. PTIQ, ya. Oke, ngambil jurusan? Jurusan dakwah komunikasi. Dakwah. Oke. Nah, kita udah kenal sama Ustadz Murdalin atau Ustadz Dalin. Selanjutnya kita juga mau tahu nih ada siswa-siswi SIT Al-Auza yang juga keren dan hebat. Kita kenalan dulu dari yang paling ganteng. Ada Satria, silakan. Perkenalkan, nama saya Satria Bagas Adikara, biasa dipanggil Satria, dari kelas 8 Al-Kindi. Wali kelasnya Bunda Angga. Oke. Lalu ada siapa lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Jardina Paris Islam Madinah. Biasanya dipanggil Paris. Oke, dari kelas? Dari kelas 5 ke AB 1. Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Bunda Sofia. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Talita Faras, biasanya dipanggilnya Hasna. Saya dari kelas 11 Amar bin As, Muhammad Al-Fatih, maaf. Wali kelas saya Bunda Asa. Oke. Nah, kita ada kenalan nih sama teman diskusi yang hadir pada hari ini. Bunda lu pengen tanya, teman-teman di sini kemarin pada ikut program Al-Auza Menyantri, benar? Benar. Oke, kita mau tahu nih ya, ada pengalaman seru apa selama kegiatan Al-Auza Menyantri yang kemarin waktunya berapa lama teman-teman? 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu berada di daerah Sukabumi, ACG ya, Al-Auza Camping Ground ya, Al-Auza Camping Ground. Nah, ngapain aja teman-teman di sana? Sebelum itu Bunda mau tanya sama Ustadz Dalin dulu nih, selaku guru yang mendampingi teman-teman selama kegiatan Al-Auza Nyantri. Oke Ustadz, selama di ACG tadi kegiatannya apa aja sih? Terus kenapa program ini tuh ada buat kita semua? Oke, baik Bun. Sebenarnya Al-Auza Nyantri ini adalah sebuah program unggulan Sekolah Islam Terpadu Al-Auza dan juga sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas mutu lulusan Sekolah Islam Terpadu Al-Auza sendiri itu. Kemudian untuk programnya ada banyak ya. Salah satunya diantaranya banyak ada belajar, kemudian menghafal, kemudian ada juga olahraga sunnah.
Oke. Itu untuk programnya, Bun. Jadi memang khususnya menumbuhkan karakter-karakter karakter. teman-teman ya, Ya, betul. kedisiplinan, kemandirian, karena mereka di sana nih teman diskusi selama 2 minggu Ya, tidak bersama orang tua Ya, gitu bersama ya, orang tua, betul. hanya Ya. bersama teman-teman dan didampingi oleh para guru gitu. Ini Betul. program yang keren banget nih ya, Masya Allah. program salah satu unggulannya dari SIT Al-Auzah. Nah, Ustadz selama di sana tuh anak-anak gimana antusiasnya? Terlihat nggak? Ya, Masya Allah, dimulai dari keberangkatan, Masya Allah, antusias teman-teman untuk mengikuti, luar biasa ya Bun, semangatnya. Sampai di sana juga, Masya Allah, mereka sangat luar biasa, antusias untuk mengikuti semua kegiatan, mulai dari bangun sampai tidur kembali, Masya Allah, full kegiatan, dan mereka saya lihat antusias untuk mengikuti sampai selesai gitu, Bunda. Oke, nah ini juga udah ada teman-teman yang kemarin ikutan nih, ada Satria, Paris dan juga Hasna. Bunda Lulu juga akan tanya ke mereka, apa sih pengalaman seru ketika melakukan kegiatan Al-Auzah Nyantri ini. Bunda mulai dari Hasna dulu deh. Apa kegiatan yang paling menyenangkan selama di Al-Auzah Menyantri? Menurut aku sih kayak mungkin aku lebih ke olahraga ya, jadi olahraga sunnah seperti berkuda dan juga memanah. Itu hal yang paling seru banget sih. Kenapa itu jadi seru? Karena pertama emang aku hobiku olahraga memanah dan juga berkuda. Terus juga karena di situ juga ada banyak teman-teman, juga ada first experience bareng teman-teman juga gitu. Oke, jadi olahraga nyunahnya nih ya. Kita ke Paris. Paris apa yang paling menyenangkan selama kegiatan di Al-Auzah Menyantri? Yang paling aku senengin itu pas aku berhasil setoran ke guru. Jadi pas aku hafalan itu aku udah semangat banget dan aku pengen bisa selesaiin surat ini dengan cepat. Oke, Masya Allah. Jadi kalau kita tadi dengerin ya, Paris nih paling semangat adalah ketika setoran. Yang buat sebagian orang tuh, aduh setoran, aduh susah nggak sih gitu. Kok Paris bisa happy itu gimana? Karena pas hafalannya itu aku udah enjoy, terus aku pengen banget nih bisa hafalan surat ini, terus makrojnya bener apa enggak gitu. Masya Allah. Dikasih tahu juga kalau misalnya ada kesalahan. Terus karena itu aku nggak tahu kenapa jadi semangat banget. Jadi semangat setoran. banget. Nah, berapa sih target surat kemarin tuh yang dihafal? Kemarin tuh alhamdulillah aku berhasil selesaiin 3 surat. Surat Al-Mursalat, Al-Insan, sama Al-Qiyamah. Waduh, Masya Allah ya. Dan ketiga surat itu, apakah sebelumnya Paris udah pernah menghafal atau suatu surat yang baru? Itu surat baru aku sih, aku belum pernah hafalin surat itu Oke, alhamdulillah ya. Jadi dari niatannya Paris yang memang mau menambah hafalan di kegiatan program Al-Auzah Menyantri ini bisa sesuai dengan targetnya gitu ya. Oke, kita dengar nih Satria, apa pengalaman paling menyenangkan selama di Al-Auzah Menyantri? Menurut aku pengalaman paling menyenangkan waktu free play. Free play? Iya. Kenapa nih di free play? Kenapa itu terasa menyenangkan? Soalnya itu bisa main bareng sama teman. Apa biasanya main apa? Bola kah atau main apa? Ya main bola. Langsung ngobrol-ngobrol sama teman. Oke, karena ini momen yang selama 2 pekan sama teman-teman terus ya. Iya, jadi pengalaman yang baru juga ya buat Satria ya. Oke, kalau ke Ustadz Murdelin, apa selama kegiatan di sana tuh yang terasa happy dan menyenangkan ketika mendampingi teman-teman kecil? Ya, Masya Allah ya, ketika seperti ketika bangun tidur ya, biasanya saya bangunkan teman-teman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mereka sangat antusias untuk bangun gitu, nggak perlu lama-lama dibangun, langsung bangun, kemudian langsung wudu, langsung menuju ke aula atau ke aula atau ke tempat sholat. Begitupun ketika mereka hafalan, mereka tidak perlu dipaksa-paksa lagi, mereka ada antusias sendiri untuk menghafal baca Qur'annya sampai bisa setoran gitu. Begitupun kegiatan-kegiatan lainnya, mereka sangat semangat, sehingga dalam hati saya Masya Allah
antusias mereka sangat luar biasa ya untuk mengikuti semua kegiatan dengan baik itu sih. Oke. Nah, ini menarik. Ketika di sana apa sih skill yang terbangun? Kan teman-teman 2 minggu nih nggak bersama orang tua gitu ya. Yang biasa-biasanya apa-apa dibantuin gitu ya sama ayah, sama bunda atau sama mbak di rumah dan lain sebagainya. Tapi ini teman-teman cuma bawa diri sendiri dan bersama teman-teman dan juga guru gitu. Apa yang terasa ketika paling berdampak dalam kemarin kegiatan Alauza Nyantri, aku skill ini jadi terbangun nih gitu. Dari Satria, apa Sat? Itu disiplin, Bun. Disiplin. Kenapa disiplin? Soalnya biasanya Mm-mm, di rumah tuh biasanya kalau mau mandi mm-mm. harus kadang lupa bawa anduk. Oh iya. Terus minta tolong gitu ya. Iya, terus di sini juga kadang nyuci bajunya sendiri, Heeh. celana dalam. Oke, pakaian dalamnya Iya, ya. pakaian dalam. Heeh. Oh jadi disiplin ya, yang Iya. biasanya dibantuin sama orang tua atau orang di rumah, jadi apa-apa sendiri selama di Alauza Nyantri ya. Iya. Ada lagi nggak selain disiplin yang terasa dalam diri Satria? Hafalan jadi kerasa lebih cepat aja sih, Bun. Oh iya, hafalan terasa jadi lebih cepat. Bunda mau tanya dulu nih, sebentar ke skip ke Ustadz Dalin dulu ya. Ya. Kenapa Us? Memang ada jadwal-jadwal khususnya itu untuk hafalan? Ya memang untuk jadwal hafal ini lebih banyak ya Bun, mulai Mm-mm. dari subuh, kemudian di pagi hari, kemudian Mm-mm. menjelang siang, kemudian menjelang sore, kemudian habis maghrib, habis isya. Mereka ada jadwal tersendiri untuk menyetorkan hafalan, walaupun cuma beberapa ayat, 3-4 ayat gitu. Tapi itu konsisten mereka dan Masya Allah luar biasa untuk menyelesaikan target-targetnya setiap hari gitu. Oke, jadi waktunya, jadwalnya memang sudah tersusun Ya ya. tersusun. Makanya tadi Satria bilang enak ya, jadi mudah Iya. menghafal ya. Spot favorit kamu di ACG di mana, Sat? Kalau ngafal? Kalau ngehafal biasanya di depan asrama. Oh, di depan asrama. Itu butuh yang sendiri atau biasanya sama teman-teman? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Oke, jadi itu ya tadi selain disiplin, Satria juga merasa dengan program ANY ini menghafalnya jadi lebih cepat gitu ya. Kita ke Paris. Apa Paris? Aku juga sama mandiri, apalagi pas bangun subuh. Biasanya tuh aku kalau pagi-pagi jarang bangun subuh yang benar-benar sebelum subuh, terus Ah. tahajud gitu. Oh, ada tahajudnya. Ada Oke. tahajudnya. Terus sama aku ngerasa kayak hafalan aku juga jadi lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Oke, jadi tadi ya sama ya, agak mirip ya, yang biasanya dibantuin sama orang tua terkait bangun gitu, jadi bisa mandiri, bangun lebih awal sebelum subuh, bahkan melaksanakan sholat tahajud ya. Iya. Oke, lanjut ke Hasna. Gimana, Has? Aku sama ya kayak mereka ya, soalnya juga kemandirian dan juga aku biasanya bangun nggak begitu pagi dan kayak mungkin udah terbiasa gitu, jadi selalu bangun pagi sekarang dari jam 5, dari jam 4 atau nggak jam 3. Terus juga hafalan aku alhamdulillah kebantu. Oke. Itu sih. Jadi membangun habits baik lewat program ANY itu ya. betul. Tadi menarik Us, kata Paris juga ada sholat tahajud. Apakah memang di dalam kegiatan ANY ini ada selain kegiatan menghafal, tapi dibangun juga ibadah sunnah yang lain? Gimana? Ya betul Bunda. Jadi di kegiatan ini ada jadwal khusus untuk sholat tahajud hari apa aja. Kemudian selain sholat tahajud mereka juga Masya Allah kayak sholat qobliyah, ba'diyah, amalan sunnah mereka juga kita bangun supaya terbiasa untuk melaksanakan gitu Bunda. Oke. Bahkan olahraga sunnahnya bahkan kita ambil olahraga sunnah gitu supaya lebih mereka tidak cuma mendapatkan tapi mereka juga mendapatkan pahala dari kegiatan olahraga sunnah itu ya, gitu. bukan hanya sekedar menghafal, bukan cuma hanya sekedar cari ilmu dan skill, tapi mereka juga dapat sehatnya juga dengan lewat kegiatan olahraga sunnah ya. Oke, nah teman-teman ada nggak sih hal-hal yang kayak, jadi kangen nih sama rumah selama 2 minggu nggak ketemu sama keluarga di rumah, enjoy aja selama di sana? Dari Hasna sekarang gantian. Gimana Has? Kalau aku karena dulu sempat mondok gitu ya, jadi
udah terbiasa dan juga jadi enjoy gitu sih sama Enjoy ya. teman-teman. Jadi Jadi nggak masalah. Oke. Jadi nggak ada, aduh kayak kangen rumah gitu nggak ada. ada sih tapi dikit sih. Oh, Jadi dikit. lebih ke pengen cari-cari pengalaman bareng temen gitu aja. Oke. Kalau Paris gimana? Kalau aku sama sekali nggak kangen rumah. Oke, kangen rumah. Karena- Seseru itu ya. Iya, karena aku di sana happy banget, Heeh. benar-benar senang. Terus kan 2 minggu sama temen juga kan kayak kayak nggak mungkin aja gitu. Sesuatu yang baru gitu ya. Iya. Heeh. Terus karena aku juga kalau di rumah tuh bosen, tapi kalau di sini tuh setiap waktu tuh ada hal-hal yang menariknya gitu. Oh, Masya Allah. Berkegiatan. Selalu berkegiatan ya. Jadi memang sudah tersusun jadwalnya secara rapi ya, Iya, Us betul. ya. Iya. Kalau free play-nya kamu ngapain? Ngafal juga? Free play-nya aku Biasanya kadang-kadang ngapain? murojaah. Murojaah. Terus main bareng temen kita tuh main sama yang dari kamar lain juga. Kita tuh pernah waktu itu kayak ngumpul bareng di satu kamar, kita cerita gitu Oke. bareng-bareng. Seru ya. Seru banget. Oke. Satria gimana, Sat? Ada kangen-kangennya nggak sama rumah? Nggak ada sih. Oh, enggak. Iya, Jadi aman ya. aman. Dijenguk nggak sama orang tua? Dijenguk. Dijenguk. Jadi emang ada ya, Us ya, waktu Ya, penjengukan ya yang saya betul, tahu Bunda. ya. Jadi waktu penjenguk itu hari Sabtu dan Ahad Mm-mm. dari jam 9 sampai jam 3 gitu Bunda, untuk Oke. 2 hari itu. Ya Masya Allah, antusias orang tua juga untuk menjenguk anaknya luar biasa gitu Bunda. Mungkin melepas kangen sama anaknya, Masya Allah gitu. Iya, jadi ada momen ya ketemu sama orang tua ya. Nah, teman-teman kan ini memang programnya tadi ya salah satunya menambah hafalan ya, yang utama juga ya selain Betul. menambah skill-skill anak-anak yang lain. Teman-teman ada nggak sih kepikiran aku jadi mau menghafal Quran? Ada nggak impian itu? Kalau Satria gimana? Kalau aku waktu kecil ada impian kayak gitu. Sampai sekarang nggak Sampai sekarang kadang pikiran juga. kepikiran? Ya Iya. semoga ya. Iya. Nanti kita dengar nih tips-tips dari Ustadz Dalin gimana sih bisa menghafal Quran dengan baik dan benar gitu ya. Kalau Paris ada nggak? Ada Sampai juga. sekarang. Sampai sekarang. Nah, insya Allah ya Satria, Paris dimudahkan. Oke, kelas nak. Aku dulu ada sih sempat kepikiran pengen jadi penghafal Al-Quran. Terus sampai sekarang masih kepikiran juga, masih pengen kayaknya jadi penghafal Al-Quran tuh Masya Allah banget gitu. Iya, jadi kayak pengen jadi termotivasi gitu, lebih dekat ke Al-Quran. Gitu sih. Oke. Tapi kemarin pas di Al-Auza Nyantri ada selain teman-teman menghafal didampingi sama para guru, ada tausiah nggak sih yang diberikan selama di sana? Kajiannya ada nggak? Ada sih biasanya setiap pagi atau enggak dari sore gitu sih. Dari selama 2 pekan itu yang paling masih kamu ingat, Has, kajiannya tentang apa, Has? Mungkin boleh di-sharing ya ke teman diskusi dan mudah lu juga bisa jadi pengingat buat kita. Belajar tentang Al-Quran sih kayak lebih dekat ke Al-Quran, terus sama ilmu fikih, gimana caranya kamu membersihkan pakaian dalam kamu dengan bersih, begitu gitu. Jadi itu ya sesuatu yang diingat ya sama Hasna tentang fikihnya juga ya. Oke, kalau Paris, apa Paris? Aku tata cara sholat. Gimana? Kenapa tata cara sholat? Jadi pas kan ada pagi sama sore, itu dibedain yang fikihnya. Nah, waktu itu aku belajar tentang tata cara sholat itu benar-benar jelas sampai praktek gitu. Jadi aku sekarang jadi lebih paham. Terus dijelasin juga ini tuh fungsinya buat apa gitu. Bacaannya juga. Gerakan-gerakannya gitu ya dibenarkan juga ya. Iya. Oke. Lanjut. Apa nih kira-kira dari Satria nih? Kalau aku sih adab dalam kamar mandi sama tata cara sholat juga. Oh, kenapa adab dalam kamar mandi? Soalnya kadang kita di kamar mandi suka ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilakuin di kamar mandi. Apa tuh? Hal-hal yang nggak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Ya, nyanyi nggak boleh. Nyanyi. Terus? Nyanyi. Apa ya? Lupa lagi. Kalau ada yang ingat, Faris ingat? Nyanyi apa lagi terus? Makan kan nggak mungkin. Iya. Terus?
Apa? Membaca Al-Quran. Pokoknya yang melafazkan ada lafaz Allah juga Iya. gitu ya. Terus nggak boleh berlama-lama juga ya Us Betul. ya di dalam kamar mandi, harus cepat-cepat sesuai dengan kebutuhannya gitu. Tidak boleh berlama-lama ya. Ya. Terus apa? Kalau masuk pakai kaki apa tuh? Masuk pakai kaki kiri sambil Iya. membaca doa Iya, keluarnya pakai kaki. kanan. Iya, nah gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di rumah nih, terus lagi mau masuk kamar mandi, mau kakinya kaki kanan dulu, ulang dulu gitu ya, balik dulu. Ya, jadi itu ya adab-adab yang memang ternyata mungkin terlihatnya sepele tapi ini penting gitu ya, karena ini yang diajarkan sama Rasulullah gitu. Nah, Kak Ustadz Dalin, tadi kan anak-anak punya impian nih, semua orang juga pasti punya impian pengen deh menghafal, tapi kan kendalanya itu tadi ya, mungkin waktunya lah nggak ada atau susah lah menghafal ayat. Apa tips dari Ustadz sendiri Eh, secara pribadi? Kalau saya ketahui ya Bunda, sebenarnya menghafal Quran itu sangat mudah ya. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa halil muzakkir, bahwasanya menghafal Quran itu sangat dimudahkan ya. Banyak kita lihat orang yang mereka mempunyai keterbatasan tapi diberikan kemudahan untuk menghafal ayat Al-Quran. Mereka tidak diberikan penglihatan tapi mereka bisa menghafal Quran. Sebenarnya bukan dari apakah kita pintar, apakah kita cerdas, tetapi bagaimana kita punya itikat dalam diri bahwasanya ingin hafal Quran, ingin dekat dengan Al-Quran. Kemudian tipsnya adalah yang pertama adalah harus betul-betul menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua harus istiqomah ya, istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah cahaya dan cahaya tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat gitu. Kemudian tipsnya adalah yang lainnya adalah kita harus konsisten, sedikit demi sedikit, kemudian mulai menghafal dan sebagainya gitu sih. Oke, tadi ya menjauhi maksiat ya yang saya notice banget gitu, karena tadi cahaya nggak akan bisa masuk ke orang yang biasa berbuat maksiat gitu ya, karena Al-Quran itu adalah cahaya. Oke. Nah, ini kan tadi teman-teman menghafal nih. Kira-kira boleh nggak kalau Bunda Lulu tes hafalan teman-teman nih? Gimana? Biar teman diskusi kita buktikan teman-teman yang sudah ikut program ANI kemarin yang sudah menghafal Quran gitu ya. Satria targetnya kemarin berapa yang dihafal? Surat Yasin ayat 41 sampai 83. Oh, Masya Allah ya, Yasin ayat 41 sampai 83. Lalu Paris apa kemarin? 3 surat. Apa aja? Al-Mursalat, Al-Qiyamah, dan Al-Insan. Oke, 3 surat kalau Paris ya di juz 29. Lalu Hasna? Kalau aku surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat Al-Baqarah ayat 1 sampai 60. Nah, teman diskusi boleh juga mungkin mau ngecek juga, boleh buka Al-Qur'annya. Kita mulai dari Satria dulu ya. Ini Bunda Lulu buka Al-Qur'annya dulu. Satria udah siap? Kita cek teman-teman gitu ya yang kemarin sudah ikut program ANY atau Al-Lauzah Nyantri. Yasin ya Satria. Sebentar ya, coba Bunda buka dulu surat Yasin. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Satu ayat lagi, biar 3. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Oke, Masya Allah bener ya. Kalau teman diskusi juga buka Quran, yang dibaca sama Satria benar gitu. 3 ayat ya, bisa melanjutkan. Oke, lanjut. Kita cek ke siapa dulu nih? Paris dulu apa Hasna dulu? Kok tegang-tegang sih wajahnya? Jangan tegang dong. Dari Hasna dulu ya. Oke, Hasna. Surat, bentar cari dulu. Al-Baqarah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Walaupun Nah, sedikit tapi nggak apa-apa, itu sudah sampai hafal 3 Nah. ayat lanjutannya. Keren, Alhamdulillah Hasna. Lanjut ke Paris. Mungkin karena tegang ya teman-teman diskusi di rumah. Jangan tegang. Tenang-tenang aja. Oke, lanjut Paris. Bunda cek surat Al-Mursalat ya, Paris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jibalu nusifat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yawmin ujilat. Li yawmil fasl. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Sudah cukup. Sadaqallah. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman diskusi. Jadi Satria, Hasna, dan juga Paris bisa melanjutkan tadi tantangan dari Bunda Lulu ya. Keren-keren loh, Masya Allah. Oke, terakhir karena kita sudah banyak tadi ya membahas tentang program di ANY. Sebelum kita tutup diskusi pada hari ini, pasti teman-teman di rumah, teman-teman diskusi di rumah pengen mendengar kenapa sih program ANY ini penting menurut teman-teman. Kenapa harus ikut program ANY? Dimulai dari Satria. Menurut aku program ANY penting karena kita bisa mengejar target hafalan, membenarkan hukum tajwid bacaan, dan mendapatkan ilmu-ilmu fikih. Oke, Masya Allah ya. Itu dari versi dari Satria. Lanjut ke Paris. Kalau kataku ANY ini benar-benar penting banget karena di sana tuh kita banyak banget diajarin tentang ilmu-ilmu baru. Aku bisa menghafal 3 surat, terus belajar fikih juga, makhfajnya dibenarin. Terus abis itu di sana tuh suasananya tuh nyaman banget. Nyaman ya, jadi mendukung ya kegiatan menghafalnya ya, Satria dan Paris ya. Oke, ke Hasna. Kalau menurut aku ANY itu sangat penting ya karena di situ juga melatih kemandirian, terus juga melatih soft skill kita, terus juga membantu hafalan kita juga. Terus juga alhamdulillah lingkungan di situ juga mendukung banget. Jadi kebantu banget gitu sih. Karena kalau di Sukabumi itu nuansanya adem gitu ya, dekat dengan alam ya, jadi mendukung banget. Oke. Jadi apakah teman-teman sangat merekomendasikan untuk teman-teman tahun depan ya, ini akan ada lagi tahun depan ya untuk ikut? Iya. Sangat rekomendasi ya? Oke, harus ikut. Nah, kalau dari Ustadz Dalin sendiri, kenapa teman-teman dan orang tua nih harus mendukung dan mensupport untuk ikut program ANY? Kalau menurut saya sendiri, yang pertama salah satu adalah fasilitasnya, Bunda, Masya Allah, yang sudah lengkap, mulai dari asrama, kemudian masjid, aula, dan sebagainya yang sangat mendukung. Udah terfasilitasi ya? Terfasilitasi. Kemudian yang kedua adalah melatih skill, kemudian disiplin, kemudian kemandirian anak ya. Karena kalau di rumah mereka belum tentu mendapatkan apa yang di kegiatan ANY ini gitu. Kemudian yang ketiga, mereka juga diajarkan untuk belajar bukan hanya agama terus ya, tapi mungkin pelajaran-pelajaran yang lain juga. Kemudian kalau untuk agama lebih banyak untuk menambah hafalan tadi, contohnya kemudian belajar fikih, kemudian tauhid, kemudian mengaplikasikan secara langsung gitu tentang apa ya, contohnya ayat-ayat yang mereka hafalkan
kita juga ajarkan untuk mentadaburi secara langsung gitu. Itu sih, Bunda. Iya, Masya Allah ya. Udah paket lengkap banget nih kalau teman-teman diskusi orang tua di rumah dan teman-teman kecil ikut program ANY. Nah, karena tadi sudah di closing statement, terima kasih ya untuk Ya, Ustadz Dalin, sama Bunda. Satria, Paris, dan juga Hasna sudah mau di ngobrol-ngobrol serta sharing terkait program ANY ini di ruang diskusi. Maka berakhir juga nih, alhamdulillah ya, dari diskusi pada hari ini kita tahu bahwa kegiatan nyantri bukan hanya soal belajar ilmu, tapi juga tentang pembentukan akhlak dan karakter. Kalau ayah dan bunda ingin anak-anak merasakan pengalaman berharga ini secara langsung, insya Allah ya, program kegiatan nyantri di Al-Auzah bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Oke, semoga kita semua dimudahkan dalam mendidik generasi berakhlak mulia. Saya Bunda Lulu pamit undur diri, sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.